kepada Pak Sigit yang telah ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri. Beliau selama saya menjadi Kapolri ada 2 jabatan strategis yang beliau sudah laksanakan. Yang pertama adalah Kapolda Banten, yang kedua adalah Kadipropam. Pada saat Kapolda Banten cukup lama ya, 2 tahun. Situasi Banten saya lihat tenang, cool, dan kinerja yang sangat baik selama di Polda Banten. Kita semua saya kira bisa menyaksikan, di media juga kan banyak. Kemudian yang kedua, saat Kadipropam juga, beliau sangat membantu saya dan sangat mendukung, terutama dalam rangka untuk mendisiplinkan anggota, mengawasi kinerja anggota, dan itu juga dilakukan dengan sangat baik. Nah, ditambah dengan pengalaman beliau sebagai Kabar Eskrim dalam waktu yang juga lumayan panjang, 1 tahun lebih, yang semua kita menyaksikan bagaimana kinerja beliau ya. Sehingga saya merasa bahwa Pak Sigit meskipun berusia muda tapi matang. Sudah cukup matang, pengalaman di kewilayahan, teritorial, pengalaman di staf yang cukup lama, dan juga pengalaman di bidang serse Kabar Eskrim, jabatan sangat strategis di Polri. Saya kira dengan segala pengalaman itu ditambah dengan pribadi beliau yang saya sangat paham, pribadi yang santun, pribadi yang merangkul, termasuk kemampuan beliau merangkul semua pihak, senior, junior, ya. Kemampuan untuk berkomunikasi dan baik. Tapi juga saya sangat paham juga Pak Sigit sangat tegas orang. Ya. Ketika pada waktunya tegas, beliau sangat tegas sekali. Sehingga sekali lagi saya berpandangan Pak Sigit sangat matang dan sudah sangat siap untuk menjadi Kapolri. Saya doakan semoga prosesnya lancar dan saya doakan semoga bisa mengemban amanah ini dengan baik. Walaupun usianya usia Pak Sigit kan sama dengan saya juga. Iya. Bagaimana Pak? Iya sama, Pak Sigit juga, saya juga waktu itu umur 51 lebih, Pak Sigit 51 lebih ya. Tadi juga Pak Sigit ke kediaman dari pagi jam 8 lewat dikit dengan Ibu Sigit. Ya. Saya sangat menghargai Pak Sigit yang datang ke para mantan Kapolri, selain meminta masukan, tentu juga minta restu. Itu memang tradisi ya. Kita menghormati senior-senior, saya juga sering begitu dulu. Kemudian sama tadi pagi juga banyak prinsipnya Pak Sigit ingin meminta masukan-masukan dan saya juga menyampaikan masukan-masukan tentang apa, Pak? Ya diantaranya bagaimana untuk membuat soliditas internal ya, karena Pak Sigit sama dengan saya, banyak senior di atas, tapi kiat-kiat seperti itu saya kira cukup Pak Sigit dan saya yang tahu ya. Kemudian yang kedua bagaimana juga memperkuat soft approach dengan jajaran Bimas ya. Kemudian di samping kinerja lain dalam penegakan hukum yang tegas iya, tapi juga soft approach yang lain dengan kegiatan-kegiatan Bimas terutama. Kemudian juga saya menyampaikan mohon dukungan juga kepada Pak Sigit karena ini salah satu tugas dari Kemendagri, ujung tombak pemerintah dalam pilkada yang sudah kita lalui, masih ada ekornya ya, sengketa di MK, ini juga harus dijaga jangan sampai terjadi konflik. Nah ini memerlukan kerjasama Kemendagri dan didukung oleh stakeholder semuanya termasuk Polri. Kemudian juga kita membicarakan mengenai situasi di Kalimantan, Sulawesi Tengah yang ada terorisnya, kemudian ya situasi di Papua, bagaimana kerjasama antara Polri dengan Kemendagri.
Di samping itu ya kita bicara juga tentang kerjasama Polri dan Kemendagri dalam rangka saling mendukung untuk membantu Bapak Presiden mengatasi masalah pandemi, vaksinasi, program vaksinasi, kemudian bagaimana agar bansos cepat dan tepat sasaran, ya, yang dikerjakan oleh Bu Risma dan beberapa menteri lainnya. Di samping itu juga economic recovery, karena salah satu penekanan dari Bapak Presiden adalah untuk membuka iklim investasi yang baik, yang kondusif, ya, baik untuk dalam negeri, swasta maupun dari luar negeri. Nah, ini perlu ada kerja, iklim ini perlu didukung oleh semua pihak termasuk Kemendagri, khususnya jajaran pemerintah daerah, ya. Dan itu saya meminta kepada Pak Kapolri, Pak Sigit, nanti untuk, ya, saya sudah sampaikan ke Kapolri langsung saja. Insya Allah tidak ada halangan. Ya, untuk juga sama-sama membangun iklim itu. Jadi jangan sampai terjadi pungutan-pungutan liar segala macam, ya, yang menghambat iklim investasi. Pak Sigit sudah sangat paham tentang itu. Sudah sangat paham ini. Pak Sigit itu orangnya cerdas, gitu ya. Ya, sudah sangat paham, udah matang, udah. Bayangkan, ya, pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kadipropam, jabatan yang sangat penting di Polri, karena itu adalah polisinya polisi. Kemudian jadi Kabar Reskrim, apalagi strategis. Dan beliau punya pengalaman yang saya tidak punya pengalaman, menjadi ajudan presiden, yang otomatis beliau paham tentang political landscape, peta politik yang lebih baik daripada saya. Dan beliau juga memiliki pribadi yang baik. Pak, ada mekanisme yang berbeda nggak sih Pak? Kan mengingat kalau zaman itu kan sebelum pandemi, kalau sekarang kan pandemi, ada yang berbeda nggak sih? Atau sama saja? Apanya? Mekanisme. Saya hanya melihat di media saja. Kalau dulu kan ada kunjungan, tapi kunjungan kan rame-rame. Untuk mengetahui profil keluarga. Saya nggak tahu apa Komisi 3 melakukan itu. Saya dengar tidak melakukan itu. Langsung kepada fit and proper nanti hari Rabu. Ya, saya doakan semoga semuanya lancar, ya. Pak Tito, izin satu lagi.